Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabir Ramli dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang ujian tengah semester metode hukum Islam yang soalnya yakni seperti ini. Buatlah sebuah narasi video tentang apa saja sumber-sumber hukum Islam dan apa perbedaannya metode istinbat hukum. Untuk yang pertama, pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar atau rujukan yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam kehidupan umat Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Secara umum, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni sumber utama dan sumber pendukung. Untuk yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai aturan tentang akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Misalnya, perintah sholat, puasa, zakat, dan larangan riba. Namun tidak semua persoalan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Karena itu diperlukan sumber hukum berikutnya. Untuk yang selanjutnya, ketiga, yakni hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata cara sholat dijelaskan melalui hadis. Karena itu, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dalam penetapan hukum Islam. Untuk yang keempat, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya adalah kesepakatan pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa khilafah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Ijma' menunjukkan pentingnya persatuan pendapat ulama dalam menjaga kemaslahatan umat. Untuk yang kelima, kias. Kias adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya kepada perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama atau disebut ilat. Contohnya, minuman keras diharamkan karena memabukkan. Maka narkotika juga diharamkan karena memiliki sifat memabukkan dan merusak akal. Kias menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menjawab perkembangan zaman. Untuk yang keenam, sumber hukum pendukung lainnya. Selain 4 sumber utama tadi, ada beberapa metode lain yang digunakan ulama, seperti istihsan, yaitu memilih hukum yang dianggap lebih membawa kemaslahatan. Terus maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kepentingan umum. Urf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Saddud dzariyah, yaitu menutup jalan menuju kemaksiatan. Metode-metode ini membantu ulama menghadapi persoalan-persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, apa itu istinbat hukum? Istinbat hukum adalah proses menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Seorang ulama yang melakukan istinbat disebut mujtahid. Mereka harus memiliki kemampuan mendalam dan memahami Al-Quran, hadis, bahasa Arab, serta kaidah usul fikih. Untuk yang kedelapan, perbedaan metode istinbat hukum. Perbedaan metode istinbat terjadi karena beberapa hal. Pertama, perbedaan memahami dalil. Ada ulama yang memahami suatu ayat atau hadis secara tekstual, sementara yang lain memahami secara kontekstual. Kedua, perbedaan penggunaan hadis. Sebagian ulama menerima hadis tertentu sebagai dasar hukum, sedangkan ulama lain menilai hadis tersebut lemah. Ketiga, perbedaan penggunaan akal dan kias. Ada mazhab yang lebih luas menggunakan kias dan maslahah, seperti mazhab Hanafi, sementara ada yang lebih
berpegangan pada teks hadis seperti mazhab Zahiri. Yang keempat, perbedaan kondisi sosial dan budaya. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara ulama menetapkan hukum. Karena itu lahirlah berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk yang selanjutnya, yang kesembilan, hikmah perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat dalam Islam bukan untuk memecah belah umat, tetapi menunjukkan keluasan rahmat dan fleksibilitas syariat Islam. Dengan adanya berbagai pendapat, umat Islam dapat memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi dan tetap berada dalam koridor syariat. Sebagai umat Islam, penting bagi kita memahami bahwa hukum Islam memiliki dasar yang kuat dan metode penggalian yang ilmiah. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas menjadi fondasi utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan perbedaan metode istinbat menunjukkan kekayaan intelektual para ulama dalam menjawab tantangan zaman. Semoga dengan memahami sumber hukum Islam dan metode istinbat hukum, kita semakin bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.